Jadi untuk yang belum kenal, ini gurunya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube kita di Creativity of OSIS. Nah, MC-nya baru lagi nih. Sebelumnya kan ada Kak Gisel, Kak Ali, dan Salsa. Nah, kali ini saya dapat kesempatan untuk jadi MC. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Prabowo dari kelas 11 Kimia Industri Dual System. Sebagai perwakilan pengurus OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang perkembangan potensi diri siswa. Sebelumnya, udah pada tahu belum nih perkembangan potensi diri itu apa? Dan hal-hal penting apa yang harus diperhatikan dalam perkembangan potensi diri? Dari saya, menurut saya nih ya, perkembangan potensi diri itu kemampuan yang ada di diri kita, tapi belum full powernya gitu, yang masih bisa dikembangin. Nah, bener nggak sih? Jadi kita udah undang narasumber yang lebih mengerti dan akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengembangan potensi diri siswa. Untuk Ibu Anike, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anike Feranita. Saya guru bimbingan konseling SMK SMTI Bandar Lampung. Oh, jadi guru BK Ibu ya? Ya, guru BK. Ibu udah ngajar di sini dari tahun berapa Bu ya? Kalau dari pertama ngajar, Ibu tahun 2014, tapi untuk di SMTI dari 2019. Oke, jadi udah sekitar 2 tahun kalau di sini Bu ya? Iya, betul. Kalau dari pengalaman yang paling berkesan itu ada nggak Bu selama jadi guru BK? Pengalaman paling berkesan sih biasanya ngejar anak ya, yang biasanya keluar dari sekolah atau lompat ke Yang keluar kabur gitu, sekolah. Bu, ya? Iya, itu paling berkesan sih menurut Ibu. Terus kayak ngerazia gitu Bu? Ya, razia. Ngehukum. Banyak sih, karena guru BK kan langsung berhadapan dengan siswa, jadi wah, banyak banget deh. Kesannya banyak Bu ya? Kesannya banyak banget. Oke, Ibu ngajar kelas berapa Bu? Ibu ngajar kelas 11. Oke, jadi kelas 11 guru BK. Oke, Iya. jadi ini merupakan guru BK kelas 11 kita ya. Jadi untuk yang belum kenal, ini gurunya. Hai. Oke, langsung ke pembahasan nih kita Bu. Oke. Dari pendapat Ibu, pengembangan potensi diri itu apa ya Bu? Kalau menurut Ibu, pengembangan potensi diri itu kemampuan atau kekuatan dari seseorang yang belum terwujud atau yang sudah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Jadi Gitu, kemampuannya Adit. belum maksimal. Iya, belum maksimal sekali gitu. Oke. Ada nggak sih cara untuk kita sadar akan potensi dalam diri kita gitu Bu? Cara-cara biasanya itu kita mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu ya, Dit ya. Apa sih potensi yang ada di dalam diri kita? Terus itu mengenali kekurangan dan kelebihan di dalam diri kita. Itu biasanya, Dit, di sini nih yang kita mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita itu biasanya kita lebih seringnya kekurangan ya, kekurangan kita itu biasanya, oh ini kekurangan saya, ini kekurangan saya. Tapi untuk kelebihannya kita tuh bingung apa sih kelebihan dari diri kita itu gitu kan. Itu yang masih kebanyakan bingung gitu kan. Apa yang ada di dalam diri kita itu potensi apa sih? Kita itu bingung. Sedangkan kalau kekurangan wah banyak banget ya, Dit ya. Oh iya, benar banget. Iya kan? Ya. Setelah itu biasanya menerima kritikan. Biasanya anak zaman now ya, anak zaman sekarang ini kalau dikritik itu biasanya nggak mau ya, Dit ya. Oh iya, bakalan marah, pundung gitu dia ya. Ya gimana nih, Ade sendiri sebagai anak muda zaman sekarang ini kalau dikritik nerima atau enggak, Dit? Kadang suka marah sih Bu ya. Suka marah ya? Saya ndak sendiri Ya, gitu kan ya dia. ya. Biasanya Kritik. anak remaja zaman sekarang ini kalau dikritik itu susah untuk menerima, Dit. Jadi kalau dikritik begini biasanya ngambek gitu nggak sih, Dit? Bener banget sih. Iya. Kita sindir-sindiran di SW ya. Ya. Terus ada lagi tidak takut mencoba hal baru, Dit. Jadi
kalau kita pernah gagal sebelumnya untuk untuk mencoba lagi itu biasanya itu takut ya Dit ya, gitu nggak? Iya bener banget sih. Iya. Trauma gitu Bu. Iya, ada trauma tersendirinya. Tapi untuk menggali potensi kita itu kita tidak jangan takut untuk mengenali hal baru, begitu Dit. Kayak Adit sekarang nih Bu, Adit tuh takut gitu loh kalau mau ngomong di depan umum, tapi sekarang Adit mau gitu. Ya, Supaya gitu. ya. Jadi pasti contohnya Adit dulunya nih takut untuk berbicara di depan umum. Iya. Sekarang sedikit demi sedikit sudah bisa mulai ya nyoba, Dit, Bu. mulai nyoba. Nah, itu bagaimana Adit supaya bisa Yakin seperti aja sih, Bu. sekarang ini? Pertama kita harus yakin dulu sih Bu. Yakin ya Dit ya? Buletin tekad kita. Ya, nah itu salah satunya sih itu untuk mengembangkan yang ada di potensi yang ada di dalam diri kita, begitu. Oke Bu, kita lanjut ya. Oke. Kenapa kita harus mengembangkan potensi diri? Mengapa kita harus mengembangkan potensi yang ada di dalam Diri diri kita. kita? Karena untuk membantu menentukan arah tujuan hidup kita, Dit. Jadi lebih tertata. Apa sih tujuan kita itu akan seperti apa gitu? Jadi biar lebih jelas gitu Bu. Iya, akan memberikan banyak manfaat ke depannya. Gitu. Oke, lanjut ya Bu. Ya. Saat bingung nih, kita harus apa? Kita harus ngapain gitu Bu? Yang harus dilakukan apa sih Bu? Yang sebaiknya harus dilakukan? Kita itu mengenali kayak tadi mengenali diri kita sendiri dulu. Apa sih kita tuh bakat minat kita itu di mana sih gitu kan? Coba contohnya seperti Adit nih sekarang tadinya nggak berbicara di depan umum tuh malu ya Dit Malu ya. banget sih, Bu, Nah, ya. Adit bisa belajar nih kayak di YouTube atau mengikuti ekstrakurikuler nih apa yang bisa mengembangkan potensi Adit gitu. Kan di sekolah kita banyak ekstrakurikuler seperti paduan suara ya kan. Iya, Bu. Apalagi Dit Bina musika, musikal, terus tari. Ya kalau misalnya Adit suka TikTokan, dance bisa di ini ya ekstrakurikuler tari, mengikuti modern tari, dance, Bu, ya. modern dance gitu. Oke, di luar konsep nih Bu, selama jadi guru BK ini gimana sih perkembangan potensi siswa di SMK SMT Bandar Lampung? Untuk perkembangan potensi di SMK SMT Bandar Lampung itu sangat luar biasa ya. Banyak banget potensi-potensi anak-anak didik sekarang ini yang bisa mengembangkan potensinya. Contohnya tuh seperti tadi, mereka bisa mengikuti ekstrakurikuler, bisa di luar sekolah juga bisa gitu. Di ekstrakurikuler kita kan banyak, jadinya mereka tinggal milih tuh mau apa nih, misalnya bakat minatnya di paduan suara, di nyanyi bisa mengikuti paduan suara, terus seni tari bisa mengikuti ekstrakurikuler seni tari. Jadi dia gitu. bisa maksimalin Bu ya? Ya, bisa kemampuannya. memaksimalkan potensinya gitu dengan cara menyalurkannya ikut ekstrakurikuler Ekstrakurikuler tadi. gitu, ya. Ya. Oke. Saat prosesnya nanti Bu ya, saat perkembangan gini kan pasti nanti ada jatuh bangunnya Bu. Iya. Jadi gimana sih caranya biar tetap semangat gitu Bu? Biar tetap semangat itu yang pertama itu kita itu harus selalu bersyukur ya, Adit ya. Apapun kondisi kita tuh harus selalu bersyukur. Alhamdulillah. Terus itu kita itu jangan takut gagal. Karena sekarang ini kalau sudah gagal sudah tidak mau mencoba lagi. Ya jangan takut gagal. Iya, takut mencoba, takut mempelajari hal yang baru. Karena dengan demikian kita dapat pengalaman yang baru lagi yang sebelumnya belum kita dapatkan. Begitu di. Dapat pengalaman yang cukup Iya, berharga juga Bu. iya benar sekali begitu. Oke, lanjut ya. Ada nggak mindset yang harus kita terapin untuk semakin mengembangin potensi diri kita Bu? Kalau mindset sih biasanya kita tanamkan di dalam mindset kita itu fokus ya Dit ya. Kita itu mau ke arah mana sih gitu. Jadi kita itu harus fokus ke arah yang akan kita tuju begitu. Fokus satu tujuan ya, Bu, Fokus ya? ke satu tujuan. Jangan gitu. melenceng-melenceng dulu. Iya, jangan belok kanan, belok ke kiri nanti jadinya nggak fokus. Oh, gitu iya kan. benar. Terus kita juga bisa menanamkan ke dalam mindset kita itu berani menghadapi tantangan. Jadi tantangan apapun itu, jadi apapun rintangan yang ada di depan kita itu harus dihadapi, dijalani. Jangan nanti begini nih tantangannya, aduh mundur aja deh, nggak sanggup, itu nggak maju-maju deh. Walaupun kita. ada resiko juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti setelah kita
menghadapi tantangan baru itu kan ada pengalaman baru, dan jangan takut akan kegagalan. Oke, Gitu. bener banget tuh Bu ya. Jangan pernah takut sama Akan kegagalan guys. kegagalan, ya. Oke, terakhir nih Bu. Ya. Ada nggak kata-kata penyemangat untuk mereka yang sedang berusaha untuk ngembangin potensi dirinya? Ya, untuk adik-adik semuanya yang sedang mengembangkan potensi dirinya, setiap orang mempunyai potensi yang sama. Untuk sukses, mempunyai potensi yang sama untuk sukses yang sama. Pembedanya adalah setiap orang motivasinya. Jadi seberapa besar motivasi kita mengalahkan setiap hambatan. Jadi dari diri kita sendiri gitu Ya, ya. benar gitu. Jadi Malah- apapun hambatannya, apapun rintangannya, kalau kita ingin mengembangkan potensi kita, kita harus jalankan, harus kita coba gitu. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah gitu. Oke. Nah, jadi itu dia guys pembahasan dan tanya jawab tentang pengembangan potensi diri siswa pada hari ini. Jika masih ada pertanyaan yang belum kejawab nih ya, boleh komen di kolom komentar ya. Terus juga bisa DM juga di IG kita di @smksmti_bdl. Dan juga saya harap podcast kali ini bisa bermanfaat ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Ibu Anika yang Terima sudah kasih menyempatkan hadir. ya. Untuk semuanya, stay safety, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi lekas berlalu dan Amin. keadaan membaik seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di CO2 Creativity of OSIS dan juga follow di Instagram kita @osissmksmti_bdl. Akhir kata, Upin Ipin minum degan. See you in next video gan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.